Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadina an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sebelumnya Al-Fakir ingin meminta ridho, ingin meminta ikhlas kepada para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di bulan puasa ini salah satu guru besar kita, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Al-Mujahid fi Sabilillah Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Saggaf, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senyum yang berseri-seri. Maka kita doakan beliau, kita kirimkan Fatihah kepada beliau, semoga beliau dirahmati Allah, semoga beliau bisa bertemu dengan kakek beliau yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan sir beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa nahu khususan ila ruhi al-mujahid fi sabilillah Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar Saggaf, annallaha yuli darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahati fid dini wad dunya wal akhirah rahmatullahi alaihi wa ridwanuhum alaihim ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin rabbal alamin. Mari kita baca sholawat karangannya Al-Imam Al-Mujahid fi Sabilillah Al-Habib Hasan bin Umar bin Ja'far Saggaf, yakni sholawat Sayyidi Sadat yang mendapatkan ijazah langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu baca, yang belum tahu di searching sholawat Sayyidi Sadat, sudah diijazahkan sama Habib Hasan bin Ja'far Saggaf. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Untuk yang kemarin ikut ta'lim yang megang kitab, kemarin terakhir sampai mana? Ana lupa. Ayo, ada yang nyatet gak nih? Ada yang nyatet gak nih kira-kira nih? Ada yang nyatet gak nih kira-kira nih? Kemarin ta'lim itu sampai mana kita bahasnya? Ya nggak apa-apa, on mic aja kalau emang ada yang tahu. Oke. Pada lupa berarti.
2 minggu ditinggal kajian lupa. Ya, jangan begitu. Namanya kita ngebahas kitab kalau bisa dicatat, dicatat. Insya Allah jadi manfaat. Kemarin itu kita sudah sampai di sini. Ya, berarti sudah sampai di tajir. Ya, nah. Ya, kalau yang punya Ana saranin sih kalau memang ada kitabnya dibaca, kalau memang nggak ada kitabnya download PDF-nya di Google Ta'lim Muta'alim, isinya sama semua banyak. Ya, sambil dibaca kitabnya, sambil dengerin ada punya penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah khususan li musannif kitab Syekh Zarnuji. Nallahu yuridu fil jannah wa yudu alaina bi barakatuh wa asrar wa anwar wa ulumi wa nafahatih. في الدنيا والدنيا والآخرة رحمة الله عليه والجمال أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آمين آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. قيل محمد بن الحسن رحمه الله ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهة في التجارة، وكذلك يجب في سائر المعاملة والحرف، وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه، وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال. وشرف العلم لا يخفى على أحد، إذ هو مختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات، وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة وأمرهم وسجود له. وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوى التي يستحق بها الكرامة عند الله تعالى وسعادة الأبدية، كما قيل لمحمد بن حسان بن عبد الله شعر: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامن، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح من بحور الفوائد نفقه، فإن الفقه أفضل القائد إلا البر والتقوى، وأعدال القاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، والحسن ينحي من جميع الشدائد. نعم. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وكذلك في سائر أخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجرأة والتكبر والتواضع والعفة والإسراف والتقتير وغيرها، فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف وحرام لا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضاهها،
fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Kita bahas. Nah, berkata musannif kitab Ta'lim Muta'alim yaitu Syekh Az-Zarnuji, kata beliau apa? Qila Muhammad bin al-Hasan rahimahullah, berkata Muhammad bin Hasan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Muhammad bin Hasan ya pernah ditanya mengapa beliau enggak menyusun kitab tentang zuhud. Qala, beliau menjawab, sannaftu kitaban fil buyu'. Aku telah mengarang kitab tentang apa buyu'. Buyu' itu jual beli. Ya'ni zahidu man yataharrazu 'anis syubuhati wal makruhati fit tijarat. Maksud beliau apa? Yakni yaitu az-zahidu ya zuhud min yataharrazu 'anis syubuhati wal makruhati fit tijarat. Ya, zuhud itu ya yang beliau maksud itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Ya, udah kita sering dengar nih bahasa syubhat nih. Syubhat itu dalam konteks ini artinya nggak jelas halal haramnya dalam apa? Dalam berdagang. Ya. Jadi zuhud tuh nggak mesti tentang yang namanya wah harta kita sedikit. Lah, zuhud itu nggak mesti begitu. Zuhud itu justru adalah kehati-hatian kita, adalah sikap kita dalam tidak mengutamakan kita punya dunia. Itu namanya zuhud. Bukan berarti nggak punya duit, tapi nggak naruh duit di hati, nggak naruh harta di hati. Yang di hati ini cuma Allah. Nah, kita lanjut. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalati wal hirafi wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu. Setiap orang yang berkecimpung di dunia dagang perdagangan. Bahasanya setiap orang yang dagang. Apa? Wajib mengetahui tata cara ilmu taharruzi anil haram. Ya, ilmu berdagang dalam Islam supaya apa? Supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang haram fihi di dalamnya. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha fa innahu waqi'un min jami'i ahwal. Ya, setiap orang Islam ya kullu muslim itu kudu tahu, wajib tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan batin. Batin itu dengan hati. Ya, misalnya apa? Tawakal. Apalagi taubat. Apalagi akhafu ilallah, takut sama Allah. Ya, dan apa? Ridha. Sebabnya kenapa? Semua ini ilmu-ilmu hati ini kejadiannya di setiap keadaan. Wa syaraful ilma la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyati lianna jami'il khisalisi wal ilm. Apa artinya? Gak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan karena ya fiha al-insanu wasairul hayawanat. Karena ilmu pengetahuan itu khusus dimiliki sama manusia. Kalau selain ilmu itu bisa manusia punya, bisa hewan punya. Jadi ilmu pengetahuan ini khusus dipunyain sama manusia. Ya.
Selain ilmu pengetahuan, misalnya apa nafsu, hewan juga punya nafsu. Kucing sering kawin, ya kita sering lihat tuh kucing di jalan tuh kawin. Hah? Laisa minal aqli. Jadi ilmu ini khusus dipunya manusia, bukan hewan. Ya makanya kalau mau jadi manusia harus punya ilmu. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam 'alal malaikati wa amarahum bis sujudi lahu. Dan dengan ilmu pengetahuan ini Allah Subhanahu wa ta'ala fadla Adam, mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salatu wassalam 'alal malaikah, di atasnya malaikat. Jadi derajat kita ini berarti di atas malaikat. Karena apa? Karena ilmu. Wa amarahum bisujudi lahu. Oleh karena itu malaikat diperintah sama Allah supaya apa? Sujud sama Nabi Adam. Makanya kalau kita lihat yang namanya keutamaan ilmu itu nggak habis-habis. Keutamaan ilmu itu banyak. Karena ilmu ini yang membuat manusia menjadi khalifatul ard, yang membuat manusia ini menjadi pemimpin di bumi. Makanya kalau pengen jadi manusia, kalau pengen dianggap manusia, ya para orang-orang dulu bilang, lu gua didik supaya lu jadi manusia. Ya benar juga sebenarnya. Karena kalau emang orang kagak punya ilmu, bukan manusia namanya. Nah, orang itu dihargai karena ilmunya. Ya. Habis ini dibahas nih, kenapa ilmu itu bikin kita itu sebagai manusia. Ya, kita lanjut. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bihal karamata indallahi ta'ala wa sa'adatal abadiyah. Kenapa begitu? Artinya ya. Artinya apa? Wa innama syaraful ilm, ilmu itu sangat penting, likaunihi wasilatan, karena ilmu ini sebagai wasilah atau perantara atau sarana. Sarana buat apa ilmu ini? Ila taqwa, untuk bertakwa, allati yastahiqu bihal karamata indallahi ta'ala. Jadi ilmu ini adalah sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa, ya, kita ini manusia menerima kedudukan terhormat di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala wa sa'adatul abadiyah, dan keuntungan abadi. Keuntungan abadi contohnya misalnya apa? Ketika kita sudah meninggal, kata Nabi SAW, tidaklah semua orang membawa sesuatu ke kuburnya kecuali salah satunya yang disebutkan sama Nabi itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Keuntungan abadi itu. Selama ilmunya masih diamalin, dia masih dapat pahala hatta walaupun dalam kubur. Yang pertama. Yang kedua, apa keuntungan abadi? Ketika kita bertakwa, maka kita diridhoi sama Allah, maka kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu keberuntungan yang kita dapat. Yang ketiga, orang yang berilmu ini, orang yang belajar ini, suatu saat akan dibilang warasatul anbiya, penerusnya, ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi ini insya Allah kalau benar masuk surga bersama Sayyiduna Muhammad. Keuntungan abadi apa bukan kira-kira? Keuntungan abadi. Ya. Maka itu jangan bosan-bosan belajar ilmu. Ya. Afwan, orang-orang sekarang kebanyakan bangga-banggain mereka punya nasab, bangga-banggain mereka punya abah, bangga-banggain mereka punya kakek. Padahal disebutkan di kitab Muta'alim, ini kitab dasar untuk orang belajar agama, belajar adab. Disebutin di sini apa? Ya. Allati yastahiqu bihal karamata indallahi ta'ala. Ilmu ini, takwa ini yang bisa ngangkat kita derajatnya sama Allah Ta'ala. Bukan nasabnya, bukan bapaknya,
bukan kakeknya. Tapi yang angkat kita di sisi Allah itu ilmu kita. Ya, makanya itu insya Allah yang di sini semuanya istiqomah. Amin. Ya, amin insya Allah ya. Kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama menelisik bagaimana caranya menuntut ilmu yang baik dan benar. Di bab pertama ini dibahas dulu keutamaan ilmu. Kita lanjut. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan di Abdullah syi'run. Seperti yang dikatakan ya Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya. Orang Arab tuh suka gubah syair. Orang Arab tuh suka bikin syair. Bikin syair itu belajar ilmu lagi. Namanya ilmu balaghah. Makanya ilmu agama ini luas. Fikih itu luas. Ilmu itu luas. Jadi jangan gampang menyalahkan. Nah, kita baca syairnya Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Ya, bismillah. Kita baca, kita artikan bareng-bareng. Ta'allum fa'innal ilma zainun li ahlihi. Kata beliau. Artinya apa? Ilmu itu sangat penting karena dia sebagai perantara untuk belajarlah, kata beliau ya. Belajarlah. Sa'allam. Fa'innal ilma. Karena ilmu ini zainun li ahli. Penghias bagi ahli, pemiliknya. Jadi ilmu itu penghias bagi pemiliknya. Orang yang udah punya ilmu, penghiasnya udah bukan perhiasan. Perhiasannya udah bukan perhiasan dunia. Tapi perhiasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Adam, yaitu ilmu. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamin. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadah. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Nah, min ilmi wasbah fil buhuril fawaid. Tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaidi. Apa? Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasid. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Huwal alamul hadi ila sunanil huda. Ilmu yang paling harus dipelajari apa? Ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni apa? Jalan petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'id. Apa artinya? Dia bagaikan benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Karena itu orang yang ahli ilmu agama bersifat warok pula itu lebih berat bagi setan. Asyaddu ala syaitan min alfi abid. Ya. Jadi orang yang berilmu sama warok, ya, orang yang udah ahli ilmu agama sama bersifat warok, bersifat hati-hati, ya, itu dia lebih berat bagi setan daripada apa? Menggoda 1000 orang ahli ibadah cuma abid. Itu ahli ibadah cuma bodoh. Nah,
Maka daripada itu, ilmu ini sangat mengangkat derajat manusia. Jadi jangan bosan-bosan belajar ilmu. Alhamdulillah sekarang ada Google Meet. Ngaji kitab begini bisa lewat Google Meet. Kalau dulu kagak ada Google Meet. Ya, zaman-zaman ulama kita dulu kudu mutasabahah, bertatap muka. Ulamanya di mana kita samperin. Ya, tapi walaupun antum seperti ini sama ana, tetap kalau ada ulama di dekat daerah antum semua samperin, minta ngaji, minta ijazah, minta doa. Itu lebih afdal. Nah, kita lanjut. Wa kadzalika fi sairil akhlaq nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadu'i wal ifadati wal israfa wat taqtir wal ghairiha fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun la yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha wa ilmi ma yudduha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Artinya setiap orang Islam wajib atau harus atau kudu tahu atau mempelajari akhlak yang terpuji dan juga yang tercela. Kayak murah hati, kikir pelit tuh, takutan, ya, lancing, sombong, ya, rendah hati, jaga diri dari keburukan, israf, berlebihan, bakhil, selalu berhemat dan sebagainya. Banyak, ya, akhlak-akhlak seperti itu, banyak. Itu harus dipelajari. Karena apa? Sifat sombong, kikir, israf, berlebihan, ya, bakhil, terlalu hemat, itu hukumnya haram. Dan gak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa tahu kriteria, tahu ciri-ciri sifat-sifat tersebut, sama tahu cara ngilanginnya. Oleh karena itu setiap orang Islam wajib tahu. Nah. Ustadz Afwan, saya mau memotong pembicaraan. Saya mau off duluan soalnya saya mau ke masjid bentar lagi maghrib. Tafadhol. Masya Allah. Jazakillah khair. Ya, syukran Ustadz. Afwan. Bismillah, ya, sudah seperti itu pembahasan kita hari ini. Jadi pesan ana, kita sudah melihat fadilah ilmu di ta'lim muta'alim. Kita sudah mengetahui fadilahnya ilmu. Ilmu apa aja yang harus kita pelajari. Kita sudah tahu. Maka istiqomahlah kita nuntut ilmu di majelis begini. Apalagi antum semua sekarang, ya, sudah ikut kita menuntut ilmu di majelis ini. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa ana bisa bilang beruntung? Pertama, kita di bulan Ramadan, ya, di mana kita ketika melakukan amal ibadah ini kita dilipat gandakan 2 kali lipat. Jadi antum di sini, ya, sudah ana bilang di kajian kemarin, para ahli fuqaha, para ahli fikih itu ngomong kalau misalnya ada orang habis balik dari majelis ta'lim, dia ngaku habis duduk di antara sayap-sayap malaikat, dia balik, dia bilang itu ke maknya, dibilang dia tidak berbohong. Bayangin dah dulu pahalanya kita menuntut ilmu seberapa. Kita melakukan kewajiban, itu pahalanya gede. Ketika kita amalkan pahalanya gede, itu digandakan 2 kali lipat di bulan ini. Nah, senana banyak-banyakin baca Quran di bulan ini, banyak-banyak melakukan sunnatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Ya, jangan sia-siakan, karena guru-guru kami pun di Hadramaut, guru-guru kami di Indonesia, guru-guru kami di Mesir tidak pernah menyiapkan waktu Ramadan ini hanya untuk bermain, hanya untuk mengisi kekosongan atau hanya untuk menikmati hari libur daripada Ramadan. Tapi kita menikmati waktu Ramadan, merasakan lezzatul ibadah, lezatnya ibadah, lezatnya sujud, lezatnya zikir kita bersama-sama. Nah, mungkin segitu aja penyampaian dari ana, kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau emang lu pernah ngantuk kan, puasa-puasa, dengerin orang ngoceh, ya namanya juga ngaji. Begitu dah pokoknya dah ya. Insya Allah semuanya baik-baik aja, kita doain semuanya hajatnya gebul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kalau emang ada salah-salah kata mohon maaf banget, ada yang tersinggung maaf banget, maaf. Namanya orangnya, namanya fakir minal fakir ya. Kita bukan orang berilmu di sini. Mungkin ada yang lebih berilmu dari Anda, cuma beliau tawadhu. Kita minta maaf karena salah itu datangnya dari kita. Kalau benar, sebenar-benarnya makhluk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Tadi ada yang izin di tengah-tengah kajian Ustaz, ada yang izin katanya mau buka puasa. Info dong, provinsi mana ini yang udah dekat puasa bukanya? Sulawesi udah mau bukber. Wow, di Palembang baru jam 4:42. Sama-sama, sawa. Berarti kita masih masuk bagian WIB. Iya, WIB waktu Indonesia Barat. Waduh, Ustaz gimana Ustaz? OTW Sulawesi. Waduh, OTW ke sana kita. 6, langsung aja kita OTW. Oh ya, buat yang udah mau buka di sana sambil dibaca zikir astagfirullah 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah 3 kali. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dibaca. Nanti pas abis buka berdoa Allahumma lakasumtu, makan, abis itu doa hajat antum insyaallah dikabulin. Nah, dilanjut. Allahumma inna nas'alukal jannah. Masya Allah, syukur Ustaz atas ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya yang akan diambil oleh Ahina Muhammad Galeh, kepada Ahina Muhammad Galeh, tafadhol alaihi masykura untuk membimbing kegiatan kajian sore hari ini. Baik, saya ucapkan kepada Ustadz terlebih dahulu ya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah atas ilmunya. Ini sangat bermanfaat nih khususnya buat kita teman-teman semuanya yang haus akan ilmu. Tadi sudah disampaikan syairnya, Masya Allah banget ya. Nah ini untuk teman-teman semuanya, apabila ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan on mic ya. Ataupun bisa ditulis di kolom komentar nih kakak. Boleh yang mau nanya, ayo diobral. Baru bertanya sesat di jalan nanti nggak dapat ayam. Tapi mungkin saya sebutkan kepada yang mengangkat tangan terlebih dahulu, kepada Kak Nelly Fatmawati, silahkan untuk bertanya on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Nawi Fatmawati dari Lampung, izin bertanya. Afwan Ustadz, kan tadi katanya ilmu itu khusus untuk manusia. Nah, sedangkan ada hewan-hewan yang pintar berbicara, diajarin itu berilmu atau bagaimana Ustadz? Syukran. Masya Allah, bagus pertanyaannya, bagus. Ini namanya berpikir kritis. Namanya hewan, mau lu ajarin sedemek-demeknya lu, kalau bahasanya orang Bekasi ya, ini mah ya, mau lu ajarin sedemek-demeknya lu, sepinter-pinternya lu ajarin tuh hewan ngomong A, B, C, D, tetep beda sama makhluk manusia. Serius kita bilang, ente ngomong sama monyet, nyet, ente udah makan belum? Paling cuma paling begitu. Wallahi. Paling begitu kalau hewan. Cuma kalau kita udah tuh, kita ditanya misalnya siapa namanya? Nelly udah makan belum? Ini Nelly manusia ya, bukan Nelly yang nama monyet dinamain Nelly, bukan. Nelly manusianya. Kita tanya udah makan belum? Alhamdulillah udah. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat tuh kira-kira beda nggak ilmu manusia sama hewan, ya? Itu bisa kita lihat tuh dari situ. Bahkan ketika kita suruh hewan misalnya, Wan,
misalnya. Ini Nelly tapi versi jadi monyet-monyet dikit nih. Ya, ada teman Ana misal punya monyet namanya Nelly. Nel, baca Quran. Begini dia. Paling begitu. Kalau manusia kan enak dibaca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti beda ya? Insya Allah. Sudah dapat jawabannya, Kak Nelly? Nah, Ustadz. Insya Allah, maaf ya, bukan kita nyamain nama antum sama kera, bukan, ini perumpamaan doang. Nah, kita jazakallah khair. Insya Allah, jazakallah khairan kasir. Masya Allah, tabarakallah ya. Kepada Kak Nelly tadi sudah disampaikan tuh, membedakan akal dengan insting ya. Akal dengan hati pun beda, itu tadi sudah disampaikan Ustadz. Kemudian ini pertanyaan yang kedua yang sudah mengangkat tangan ada Kak Miftahul Jannah. Tafadol untuk on mic. Insya Allah, namanya bagus nih, pintu surga. Semoga orangnya dikasih pintu surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Miftahul Jannah dari Lombok. Izin bertanya Ustadz, apa namanya? Kan katanya di bulan Ramadan itu di mana pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Dan kalau apa ya? Dan saat kan tadi itu subuhnya kesiangan ya. Terus tapi tetap sholat dan niat untuk sholat yang kesiangan tadi subuh itu apa ya, dan apakah saya berdosa berlipat ganda atas kesiangan saya tadi di waktu subuh itu? Syukran. Masya Allah. Nah, Afwan, ini mungkin pelajaran buat yang lainnya. Ayo, kalau lagi sahur, banyak-banyakin minum air putih. Biar fokus. Ana ini sedikit koreksi ya. Ana tidak menyebutkan bahwasannya tadi dosanya itu berlipat ganda. Enggak. Ana cuma menyebutkan bahwasannya pahala berlipat ganda. Justru di bulan Ramadan ini, ketika kita membuat dosa, ini bulan maghfirahnya Allah, ini bulan ampunannya Allah, di mana ampunan Allah itu turun ke semua makhluk. Kalau dibilang berdosa enggak? Ya namanya orang tidur, telat bangun, yang penting sudah ada i'tikad untuk mengganti daripada sholat subuh tersebut. Makanya biasain setelah sahur, jangan tidur. Baca Quran. Kalau bisa. Dan niat mengganti sholat subuh tadi memakai usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan, bukan adaan, tapi qodoan lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu untuk mengganti, bukan melaksanakan, karena waktunya sudah beda. Waktunya sudah beda. Jadi niatnya itu qodoan, bukan ada. Afwan Ustadz, mic-nya mati. Woi, iya kah? Iya Ustazah Afwan, nggak ada Woi, suaranya tadi. Gua cowok, ustazah, ya Allah ya Rob. Afwan. Ya Allah ya Rob, bener-bener ya. Ustazah, iya, nggak tahu, baru kali ini soalnya kajian sama ini. Ya Allah, Lanang dibilang wadon. Afwan Capek Ustaz, banget. Afwan. Ini pelajaran juga nih buat anak. Kudu minum air putih banyak-banyak nih kalau udah sahur nih. Nikmati dari tadi ngoceh, seret tenggorokan gua. Efek puasa Ampun Ustaz, Ustaz, efek ini gara-gara efek puasa ini Ustaz. betul. Efek puasa Efek Ustaz. puasa. Ustaz, Afwan. Efek. Punya ini enggak? Instagram atau TikTok? Weh, jelas punya. Oh, nanti share-share ya Ustaz. Anda mau tahu? Nomor WA sekalian Ustaz. Weh, Oh iya, nomor WA aja, nomor WA Ustaz. Ini moderatornya rada-rada membahayakan juga nih ya. Aduh, ini ketinggalan lagi pengajiannya. Anda baru pulang nih. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Simak aja, simak. Insya Allah Iya. masih dapat barokahnya. Amin.
Tafadhol Ustaz, dilanjutkan. Oh ya, tadi ya masalah pengkodok nih, mic gue udah hidup kan, gue ngoceh-ngoceh lagi, mati lagi mic gue nanti. Insyaallah udah hidup. Bismillah. Didengerin ya, didengerin. Masalah kita telat sholat subuh. Yang pertama, bagaimana hukumnya telat sholat subuh? Ya, setiap kita nggak melaksanakan sholat, kudu wajib harus ganti. Kudu wajib harus ganti. Gimana gantinya? Misalnya kita sholat subuh kesiangan. Subuh misalnya jam 4:30, habis itu kita bangunnya jam 7. Bangun kagak usah megang HP, kagak usah megang apa-apa, ke kamar mandi atau enggak ke ruang wudhu, ambil wudhu. Ke keran tuh ambil wudhu. Langsung sholat subuh. Niat sholat subuhnya gimana? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan, bukan adaan, tapi pakai qaf. Qadaan lillahi ta'ala. Ya. Dan sedikit koreksian juga, tadi ketika dibilang di bulan Ramadan kalau ngelakuin dosa 2 kali lipat, setahu Al-Fagir belum pernah mendengar riwayat itu. Tapi ketika ente bilang pahalanya digandakan 2 kali lipat, ya itu memang benar digandakan 2 kali lipat ya. Justru bulan Ramadan ini adalah Syahrul Maghfirah, di mana ampunan Allah itu bertebaran di mana-mana. Ya. Masya Allah. Mungkin seperti itu aja penjelasan Al-Fakir. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini. Mungkin dilanjut ya Ustaz, mungkin kepada teman tadi, sahabat, insya Allah sudah dipahami ya mengenai perihal kodo. Kemudian ada, saya batasi lagi mungkin ya Ustaz, 2 pertanyaan lagi. Tafadhol, silahkan. Kemudian ada yang sudah mengangkat tangan teman kita, Masya Allah, Alika Gavamela. Tafadholi untuk on mic. Ustadz, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Atu. Tadi mau izin apa tuh? Ana mau izin keluar Ustadz, karena di sini mau siap-siap mau buka. Nah. Jangan lupa nanti habis buka doa. Itu doa mustajab. Tafadhol, silahkan. Iya Ustadz, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Tafadhol lanjut, Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Alika Gavamela, berasal dari Sumatera. Ini Ustadz, saya mau nanya, kan ada sering lewat di beranda TikTok, katanya tuh niat berbuka puasa tuh dibaca setelah makan. Apakah itu benar Ustadz? Terima kasih. Insya Allah. Nih, kalau gue denger namanya Alika, gue keingetnya iklan Bango. Pada nonton kagak lu iklan Bango lu? Iklan Bango kan itu yang kata buat kecapnya itu kedelainya kan namanya Alika. Alika apa ya? Iya, Malika. Maaf banget dah. Maaf banget, kepleset dikit kagak ngaruh. Afwan. Kenapa? Kita kan bercanda biar tidak terlalu tegang. Ya Ustaz. Iya, biar nggak tegang-tegang banget. Ustaz? Nanti di penghujung kajian disepil ya akun IG sama akun TikToknya. Nah. Tahu Ana ada acara gitu di keluarga biar bisa langsung panggil Ustaz. Sap, laksanakan. 86. Single Ustaz. kan ya? Single kan ya? Ustaz. Gimana? Ustaz. Biasanya ada kecap di atas bakwan. Itu udang di balik batu, Bang. Udang di balik batu, Bang. Jangan kecap di atas bakwan. Lapar nih. Udah, lanjut. Insyaallah. Lanjut bentar. Berbicara masalah niat buka puasa. Niat buka puasa kan yang kita tahu kan ada 2 ya. Ada yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang lahabad dhama'u wa abtalatil uruq wa sabatil ajru insya Allah. Itu 2 tuh. Kalau adatnya para salaf kita di Tarim, di Hadramaut, di Yaman, beliau biasanya membaca doa buka puasa dari sebelum buka puasa. Dari sebelum buka puasa tuh udah zikir. Zikirnya apa? Sambil nunggu buka puasa, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Diulangin 3 kali. Habis itu dilanjut lagi zikirnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. 3 kali.
Yang terakhirnya fa'fu anna ya karim. Diulang-ulangin terus sampai azan. Baru pada baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baca. Makan nih, udah baca tadi Allahumma laka sumtu. Baca lagi di akhir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dahabad dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatil ajru. Insyaallah baru kita berdoa, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita berdoa habis itu. Jadi mau antum baca setelah buka puasa, mau antum baca setelah puasa, atau mau antum baca di kedua momen sebelum sama sesudah kayak adat para salaf kita di tarim, monggo. Nggak ada masalah, cuma afdalnya antum ngikut lagi tuh dua ya. Kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu, makan, baru Allahumma laka sumtu sampai selesai ilal akhir, tahbatu ma'um talatil quwwasabitil ajri insyaallah ilal akhir. Antum berdoa. Di situ insyaallah hajatnya kabul. Yang mau berdoa, ya Allah semoga jodoh saya minimal nyenggol-nyenggol dikit kadam sidik, biasanya cewek-cewek begitu tuh. Apa kagak yang cowok-cowok misalnya berdoa, ya Allah jodoh saya nyenggol-nyenggol dikit Ustazah Halimah Alaidrus, biasanya yang cowok-cowok. Itu insyaallah hajatnya digobul sama Allah. Cuma jangan ketinggian, nanti dijatuhin sama ekspektasi realita, hancur sendiri, sakit hati, lampiasnya kemana? Ke maksiat. Seperti itu. Wallahu alam. Baiklah, terima kasih Masya Ustaz. Nah, Jazakallahu khair. jadi Kak Alika sudah paham ya mengenai pembacaan niat, mau di awal mau di akhir, yang penting kita lillahi ta'ala gitu mungkin ya. Ya. Kemudian Ustaz ada pertanyaan yang keempat dari Kak Dewi Ramadhani. Tafadholi Kak Dewi Ramadhani untuk on mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Dewi Ramadhani. Ana asal dari Malaysia, Kuala Lumpur. Baik, pertanyaan Ana adalah, ini mengenai tentang taraweh. Apakah perempuan lebih baik taraweh di rumah atau di masjid? Karena ada yang mengatakan bahwa perempuan lebih baik sholat taraweh di rumah. Tapi ada yang mengatakan juga perempuan boleh sholat di masjid atau seitunya di masjid lah gitu, Ustaz. Gitu pertanyaan Ana. Syukron. Masya Allah. Kau dari Malaysia ke? Macam mana kabarnya Upin Ipin? Apakah baik kat sana? Aku lama-lama kayak Papa Zola lah. Alhamdulillah, baik, saya baik. Nasi lemak. Jangan begitu, nanti Ana ngeluarin suara Uncle Mutu nih. Ayam goreng. Kalau Uncle Mutu biasanya kalau lagi ngeliat Upin Ipin manjat-manjat di kedainya, Uncle Mutu bilang gini, "Ndey, turun." Biasanya begitu. Nah, antum kagak pada bisa kan? Insyaallah lah. Nih lanjut ya. Pertanyaan para akhwat, pertanyaan para ciwai-ciwai, ya. Bisa kagak orang cewek sholat tarawih? Ini sebenarnya rada-rada sedikit mudorot bagi cewek, rada-rada sedikit afdol bagi yang laki-laki. Karena apa? Ketika laki-laki hari pertama dia ganteng, dia pakai pakaian rapi, supaya apa? Ketika bidadari kompleks baru keluar taraweh, dia ngelihat, dia lirik. itu secara bercandanya, Tapi ketika kita lihat secara fikihnya, kita tahu secara fikihnya, orang sholat tarawih itu ya lebih afdolnya jamaah, mau cewek, mau lanang, mau wadon, lebih afdolnya jamaah. Apalagi setelah tarawih itu ada yang namanya majelis atau khatmul Quran, itu lebih afdolnya di masjid bareng-bareng. Kecuali antum sudah faqih, antum sudah paham sendiri, mau lu sholat tarawih di rumah terserah, jidat lu. Bahasanya begitu. Jadi mau utama lebih utama, yang penting kalau antum memang mau sholat di masjid, pahalanya berlipat ganda. Satu yang harus dipandang, niat yang pertama,
Yang kedua, tutuplah auratmu karena auratmu itu hanya untuk suamimu nanti, bukan untuk laki-laki mata keranjang yang lain. Insyaallah. Allah a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Masya Allah. Sama-sama. Masya Allah, Masya Allah. Ya ini biasanya fenomena ini, Ustaz. Fenomena 20 hari itu masjid penuh biasanya. Nanti setelahnya kosong gitu. Wah, itu udah Kemudian biasa, lanjut. Ustaz. Masya Allah. Kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan yang kelima dari Kak Friska Putri Farisanti. Tafadhol Kak untuk on mic. Kepada Kak Friska Putri, sudah mengangkat tangan apa ada yang ingin dipertanyakan? Ayo Kak Pris. Mana lah orangnya? Ayo nanya yuk. Kalau misalnya belum ada Kak orangnya. Afwan Ustadz, apa boleh bertanya di luar kajian? Di luar tema? Boleh, cuma tunggu dipanggil moderatornya dulu. Oke. Tayyip, mungkin karena Kak Friska Putri Farisanti ini tidak hadir, mungkin saya lempar kepada Kak Seli ya. Tadi karena Kak Seli ini Masya Allah banget, banyak ingin yang dipertanyakan. Apa dong Kak Seli? Seli. Mana Seli? Afwan, Sherly apa Sherly ini? Oh, Sherly, ya. Oh, Tipe dikit nggak ngaruh. tipe dikit nggak ngaruh. Fadol. Ya. Aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Sherly Aulia, domisili Rangkas Bitung Banten, status single, baru lulus sekolah sih. Ini Afwan. Ya guys, masih ditunggu guys. Oke. Jangan kayak gitu, malu. Ya, Fadol, ayo nanya. Ya, ini. Nah, Ustadz kan gini kan, kita kan punya teman tuh pacaran dan dia tahu kalau pacaran itu dosa kan. Nah, terus Ana udah nasihatin dia, udah ngasih tahu dia, pokoknya udah banyak-banyak beri masukan ke dia kalau pacaran itu dilarang. Walaupun si dua pihak ini pacaran maksudnya tidak macam-macam, dia sering-sering ilmu agama gitu kan. Dia bilang gitu sama Ana gitu kan. Terus tapi kata Ana gini, Ana menolak gitu, kata Ana. Yang namanya pacaran, kata Ana gitu. Walaupun itu membawa pengaruh baik, kata Ana, kan tidak dibolehkan dalam agama, kata Ana gitu kan. Ana bukan so tahu, tapi Ana tahu dari orang tua Ana sih. Ya gitu aja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang lain, cuman yang ini aja dulu. Insyaallah. Rangkas Bitung. Ana itu kalau main ke Banten itu seringnya ke Banten Lama, ke Masjid Agung. Ana punya beberapa teman di sana. Salah satunya ya idola Ana lah, Ana bilang, yaitu Untus Imam Ibrahim kalau antum tahu. Masya Allah. Boleh dong kapan-kapan main ke rumahnya Aul. Kalau diundang Fadol, ada acara boleh. Diundang loh, barusan diundang. Main aja, tapi bawa bekal sendiri ya. Nah. Oke, dilanjut dulu ya. Baiklah. Jadi kita punya teman. Contohlah siapa ya? Ini suara mic siapa sih? Buset, berisik banget. Ya udah, contohnya Aul sama Ustadz gitu. Ustadz, contohnya Aul sama Ustadz. Terus yang nyeramahin, yang ngasih taunya itu moderatornya, udah gitu aja. Ya, misalnya moderatornya. Aul pacaran. Aul bilang, pacaran gue tuh pacaran syar'i, men. Gue gak apa-apain, gue cuma belajar agama bareng, tahajud bareng. Rasanya pengen gue ludahin muka orang yang ngomong kayak begitu, asli. Sumpah, temen Aul juga kayak gitu, Ustaz. Temen Aul itu kayak gitu, makanya kata Aul, paling jijik sama orang begitu, wallahi. Soalnya kenapa? Kadang-kadang ini yang kejadian benar-benar di Quran ya, firmannya Quran, orang itu talbisul haq bil batil, menyampurkan yang benar dan yang salah. Ya. Nah,
Jadi hukumnya gimana, Ustaz? Misalnya kalau kita pacaran, cuma kita mengingatkan dengan hal-hal yang baik. Sayang jangan lupa puasa ya. Ayang jangan lupa sahur ya. Iya, lu sekarang ayang-ayangan. Coba kalau ditinggalin. Apakah galau remuk hati lu? Hah? Naam. Maka dari itu teman-teman, ya, cara kita menasehati ini ke cara lanjut ke cara kita menasehati ya. Ingat, Nabi bilang innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang tadinya bobrok jadinya bagus. Dalam menasehati pun ada adab, ada akhlaknya. Yang pertama, kita jangan menasehati dia, kalau bisa jangan di depan umum. Kita ngobrol berdua aja. Yang kedua, jangan sampai nasihat kita menyakiti hatinya dia. Walaupun yang namanya pahit itu pasti nasihat, cuma tetap bagaimana caranya kita merangkai agar dia ini paham, tapi kita tidak menyakiti hatinya dia. Misal contohnya begini, Ana punya teman-teman Ana pacaran, Ana bilangin begini, bro, lu jangan pacaran apa? Gue capek ngeliat tuh kalau ditinggal cewek galau mulu. Nanti muter lagunya Keisha, terluka dan menangis, tapi ku terima cincet, nangis. Capek gue, udahlah. Nanti juga kalau emang udah jodohnya juga ada. Lagipun kalau kita pikir-pikir, pacaran banyak mudaratnya juga. Habis duit buat beliin ayang ini itu, jadi istri kagak, tidur kagak, nyiapin kopi kagak, bikinin makan kagak, yang ada tekor. Ya, habis itu haram lagi. Udahlah, nyantai aja. Nggak ada ayang, hidup kita masih bisa happy, bro. Nah, aja. Jadi jangan nyakitin hati orang, tapi buat orang itu paham, tapi dia bahagia. Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban Ana. Ya, Ukti tadi yang bertanya, mana tuh orangnya tuh? Tenggelam udah. Ini di sini. Oh, betul. Iya. Tuh, apalagi? Ada banyak lagi, cuman apakah ada yang mau bertanya lagi? Nanti kalau ada yang mau antum nanyanya kapan-kapan lagi. Banyak yang mau nanya nih kayaknya nih. Gua sampai kagak buka nih kayaknya nih nanya orang nih. Ya udah, makanya minta itunya IG-nya. Iya, nanti. Ini buat jemaah yang lain follow lu. Ustaz, hati-hati, ada kecap di atas bakwan. Ya, anak-anak selalu hati-hati ya. Ayo, yang megang Q&A Kak Galih, Ustaz Galih. Ngobrol dilanjut. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kepada Ustadz ya, atas penyampaian jawaban. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, semoga bisa menjadi nasihat untuk kita semuanya. Tentunya kita doakan juga untuk Ustadz kita nih, Ustadz Raden, agar menjadi keberkahan untuk beliau ya, karena sudah menyampaikan ilmunya. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyuda kami di balil wasiqah. Maknanya ilmu itu ibarat buruan. Jadi kita harus ikat itu ilmu, dicatat biar kalau suatu saat kalau kita lupa ada catatannya. Mungkin melanjutkan sesi berikutnya saya kembalikan lagi kepada Kak Fani. Tafadhol Kak. Masya Allah, syukran kepada Ahina Muhammad Galih sudah membimbing kegiatan kita pada hari ini. Melanjutkan dari kata Ahina Muhammad Galih tadi. Selain daripada mahfuzat, kalau nggak salah itu mahfuzat kelas 3, kalau bukan kelas 4 KMI. Kenal Ustadz Galih? Sahih, paham. Kalau kata Kiai Ana, satu tulisan itu lebih baik daripada 1000 ingatan. Tetapi, ingat, kita harus garis bawah, tetapi walaupun satu tulisan lebih baik daripada 1000 ingatan, kita harus pandai-pandai mengingat. Kemudian kita menulis, siapa tahu suatu saat kita lupa dengan tulisan kita ingat bahwa kita pernah menulis itu, kemudian kita amalkan. Baik, acara selanjutnya ya ini doa yang mana dalam hal ini akan dikholifai langsung oleh Ustadzina Al-Mukarram Al-Fadil, Ustaz Raden Muhammad Madabarani. Tafadhol alaihi masykuro untuk mengholifai doa. Insyaallah. Ini bahasanya udah khalifah aja. Udah kayak gue khalifah Tanjung Priok apa khalifah Keramat Luar Batang apa ya. Insyaallah. Sudah. Fadrib annakum. Angkat tangan kita. Udah mau waktu buka. Kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala 3 kali.
Astaghfirullahalazim. 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 Kita doa bareng-bareng, kita munajat bareng-bareng. Anggap diri kita paling rendah di hadapan Allah. Anggap kita seorang pengemis di depan sang Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi wa mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami berkumpul di tempat yang agung ini. Kami mempelajari ilmu-Mu ya Rabb. Kami mempelajari agama-Mu ya Rabb. Maka dengan fadilah itu ya Rabb, kabulkanlah hajat kami. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa anak-anak kami, wali jamil muslimin wal muslimat. Ampuni dosa seluruh umat muslim ya Allah, wal mu'minin wal mu'minat. Ampuni dosa seluruh umat muslim ya Allah, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah, dengan berkat karomahmu, dengan berkat kalammu yang membilang iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, maka berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, warizqan thayyiban, dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah menjadi kekasihmu, maka ya Allah berikanlah kami sebagai umatnya Rasulullah rizki yang thayyibah, yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan berkat kekasih-kekasihmu, wali-walimu ya Rabb yang amat-amat indah akhlaknya di dunia ini. Maka terimalah amalan kami berkat orang-orang soleh dan berkat belas kasih sayangmu ya Rabbana. Ya Rabb, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami ini ingin menjadi hamba-Mu yang soleh. Kami tidak akan bisa soleh tanpa kehendak-Mu dan tanpa support oleh pasangan hamba. Maka ya Allah, jadikanlah pasangan hamba-Mu ini soleh, solehah. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunan kami, keturunan-keturunan soleh, keturunan-keturunan pemimpin ya Rabbana. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, kami tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan-Mu. Kami tidak bisa berkehendak apa-apa jika Engkau mengucapkan iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah qiyam kami, terima ruku kami, terima sujud kami, dan terima semua amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, kami tidak bisa apa-apa ketika akhirul maut. Kami tidak bisa apa-apa ketika sakaratul maut. Maka kami berusaha dari sekarang, kami meminta kepadamu, mengemis kepadamu ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang masuk dalam klasifikasi mati dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.